Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai Sanul Amal dari kelas T3A dengan NIM 22060601211. Di sini saya akan menjelaskan requirement engineering dan Photoshop dan Agile dan Photoshop. Oke, yang pertama di sini ada requirement engineering. Requirement engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak. Software engineering di mana software requirement kebutuhan dari user pengguna dan customer pelanggan dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Para pakar software engineering sepakat bahwa requirement engineering adalah salah satu pekerjaan yang sangat penting. Fakta membuktikan bahwa menyangkut dalam pengembangan software disebabkan karena adanya ketidakkonsistenan, ketidaklengkapan, maupun ketidakbenaran dari dokumen spesifikasi kebutuhan. Ya, di sini ada tahapan. Di sini pengumpulan informasi, menentukan stakeholder yang terlibat, mengumpulkan kebutuhan dan berbagai sumber termasuk pengguna, pemilik jenis dari spesialis domain, pemahaman kebutuhan, menganalisis dan merinci kebutuhan untuk memastikan pemahaman yang tepat, misalkan antara kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dokumentasi, membuat dokumen kebutuhan yang jelas, dapat dimengerti, menggunakan teknik seperti use case, diagram alur, dan tabel untuk menyajikan informasi. Verifikasi dan validasi, memastikan bahwa kebutuhan yang terdokumentasi sesuai dengan ekspektasi stakeholder, melibatkan pihak-pihak terkait untuk memvalidasi kebutuhan. Manajemen perubahan, buat proses untuk menangani perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama proyek. Memastikan setiap perubahan direkam dan dikelola dengan baik. Pelacakan dan pemeliharaan, memastikan kebutuhan tetap relevan selama siklus hidup pengembangan, melacak perubahan dan memperbarui dokumentasi kebutuhan sesuai kebutuhan. Di sini ada prototype. Oke, selanjutnya. Metode prototype adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak di mana model atau prototype awal dari sistem yang akan dikembangkan dibuat, diuji, dan kemudian dianalisis. Prinsip-prinsip utama metode prototype melibatkan interaksi, keterlibatan pengguna, dan fleksibilitas. Nah, di sini ada studi kasus. Sebuah perusahaan ABC, sebuah startup di bidang manajemen tugas, ingin mengembangkan aplikasi mobil baru yang menyederhanakan proses manajemen tugas dan kolaborasi tim. Sini ada tujuan. 1. Membuat prototipe awal aplikasi mobile untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna potensial. 2. Identifikasi potensial masalah dan tanggapan pengguna terhadap antarmuka pengguna. Nah, di sini ada langkah-langkah. Salah satunya pengumpulan persyaratan, wawancara dengan pengguna potensial untuk memahami kebutuhan mereka, analisis persyaratan untuk menentukan fitur utama aplikasi. Desain prototype, tim desain mengembangkan wireframe dan desain antarmuka pengguna prototype menggunakan perangkat lunak desain. Mengembangkan prototype, tim mengembangkan menggunakan desain prototype untuk membangun aplikasi mobile sederhana, fokus pada fungsionalitas dasar seperti penambangan tugas, pengaturan prioritas, dan kolaborasi tim. Operasi keseluruhan,
melakukan evaluasi keseluruhan terhadap prototipe setelah beberapa iterasi mengidentifikasi Agile adalah salah suatu pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dan manajemen proyek yang menekankan pada fleksibilitas, kolaborasi, dan tanggapan cepat terhadap perubahan. Prinsip-prinsip Agile dijabarkan dalam Manifesto Agile. Lanjut. Nah, di sini ada studi kasus sebuah perusahaan e-commerce besar memutuskan untuk memperbarui platformnya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan responsif terhadap perubahan pasar. Mereka memilih untuk menggunakan pendekatan Agile untuk memastikan fleksibel. Nah, di sini ada produk owner VO bertanggung jawab atas keputusan bisnis dan menentukan fitur yang akan dikembangkan. Scrum Master membantu tim menerapkan prinsip-prinsip Agile, menghilangkan hambatan dan memastikan iterasi berjalan lancar. Pengembangan berbasis prioritas, fitur yang paling penting untuk pelanggan diutamakan. Uji kontinu. MKI terlibat sepanjang siklus untuk memastikan kualitas produk. Perubahan keputusan bisnis, PO dapat menyesuaikan prioritas berdasarkan perubahan pasar atau umpan balik pelanggan. Nah, di sini ada waterfall. Oke, lanjut. Metode pengembangan perangkat lunak waterfall air terjun adalah model pengembangan perangkat lunak yang mengikuti suatu urutan linear, dan struktur prinsip dasar dari model waterfall adalah bahwa setiap fase pengembangan perangkat lunak harus diselesaikan sebelum memasuki fase berikutnya. Dalam setiap fase menghasilkan dokumen atau artefak yang digunakan sebagai dasar untuk fase-fase. Untuk studi kasus, ada sebuah perusahaan ABC memutuskan untuk mengembangkan sistem manajemen proyek SMP untuk membantu tim proyek mereka mengelola proyek-proyek dengan lebih efisien. Tujuan menentukan kebutuhan perangkat lunak, mengidentifikasi pemangku kepentingan, dan menyusun rencana pengembangan. Tahap analisis. Tim analisis sistem melakukan studi mendalam tentang kebutuhan pengguna dan membuat dokumen analisis kebutuhan perangkat lunak SMP. Tahap desain. Berdasarkan dokumen analisis, tim desain mengembangkan rancangan perangkat lunak SMP. Untuk tahap implementasi, tim pengembang mulai menerapkan desain menjadi kode nyata. Mereka membangun modul perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi desain, deliverables, kode sumber, modul perangkat lunak. Tahap pengujian, tim pengujian melakukan pengujian fungsionalitas, keamanan, dan kinerja SMP. Mereka mengidentifikasi dan melaporkan bug. Tahap evaluasi. Setelah implementasi, tim dan pengguna mengevaluasi kinerja sistem dan menyusun laporan evaluasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan.